Bayangkan, seorang CEO muda yang terkenal dingin, dingin seperti es, tak pernah sekalipun jatuh hati pada siapapun. Hidupnya hanya kerja, kerja, dan kerja. Namun, segalanya berubah ketika takdir mempertemukannya dengan seorang mahasiswi polos di sebuah kafe kecil. Gadis sederhana itu mampu mencairkan hatinya yang beku, membuatnya untuk pertama kali merasakan hangatnya cinta. Sejak itu, sang CEO yang dingin perlahan berubah. Ia tak bisa melepaskan gadis itu, bahkan rela memanjakannya meski harus melawan keluarga, dunia bisnis, dan gosip kejam yang mencoba memisahkan mereka. Akankah cinta sederhana dari seorang mahasiswi mampu bertahan di tengah badai besar dunia para pengusaha? Ataukah sang CEO harus memilih antara cinta dan kehormatannya? Inilah kisah CEO dingin bertemu mahasiswi polos, sejak itu ia tak bisa melepaskannya. Arkan Pratama duduk di balik kursi hitamnya yang megah di lantai 50 gedung Pratama Corp. Pandangannya tajam, menembus kaca jendela besar, melihat kota yang gemerlap dengan cahaya lampu. Namun, tatapan itu kosong. "Pak, rapat dengan investor sudah siap?" Suara sekretarisnya memecah hening. Arkan menoleh sebentar, wajahnya tetap datar. "Biarkan mereka menunggu. Aku akan turun sebentar lagi." Sikapnya yang dingin sudah terkenal. Tidak ada satupun pegawai yang berani bercanda di hadapannya. Mereka tahu, CEO muda ini seperti robot, tak kenal lelah, tak kenal kompromi, dan tak pernah menunjukkan kelembutan. Namun, sore itu, setelah rapat panjang yang membuat kepalanya berdenyut, Arkan keluar dari gedung tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin berjalan sendiri. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil di dekat kampus ternama di Jakarta. Kafe itu sederhana, penuh dengan tawa anak muda yang bercampur aroma kopi manis. Tempat yang tidak biasa bagi seorang CEO yang terbiasa dengan restoran bintang 5. Tapi entah kenapa, Arkan memilih masuk. Di balik meja kasir, seorang gadis dengan rambut terikat sederhana sedang sibuk membersihkan gelas. Bajunya sederhana, senyumnya tulus. "Selamat sore, Kak. Mau pesan apa?" Suaranya lembut, namun penuh energi. Arkan mendengus pelan. Apapun yang cepat. Sikap jutek itu biasanya membuat orang lain jengah, namun gadis itu justru tersenyum. "Kalau begitu, coba teh buatan saya ya. Gratis kok. Siapa tahu bisa bikin kakak lebih rileks." Arkan menatapnya. Terkejut, tidak ada rasa takut sedikit pun di mata gadis itu. Dengan malas, ia mengangguk. Tak lama, secangkir teh hangat terhidang di depannya. Aroma melati samar tercium. Arkan menyesap sedikit, dan entah kenapa, ada rasa hangat merayap ke dadanya. "Namamu siapa?" tanyanya tanpa sadar. Gadis itu tersenyum. "Aurel, Kak. Kamu?" Arkan jarang memperkenalkan diri, tapi entah kenapa ia menjawab, "Arkan." Dan disitulah semua bermula. Sejak malam itu, Arkan sering kembali ke kafe itu. Awalnya hanya duduk diam, menatap layar ponselnya, seolah tidak peduli. Tapi matanya selalu mencari Aurel. Gadis itu bekerja keras, melayani pelanggan dengan ramah, bahkan sesekali bercanda dengan teman kerjanya. Arkan tak pernah menyangka, hanya melihat senyum sederhana bisa membuat dadanya sesak dengan rasa aneh. Suatu malam, kafe itu mulai sepi. Arkan masih duduk, sementara Aurel membereskan meja. "Kak Arkan nggak pulang?" tanya Aurel sambil membereskan meja. "Belum," jawab Arkan singkat. Aurel terkekeh. "Jangan-jangan kakak ini orang sibuk ya? Biasanya pelanggan seumuran Kak Arkan paling cuma mampir sekali." Arkan menatapnya. "Kalau aku ingin datang berkali-kali, apa salahnya?" Aurel terdiam, lalu tersenyum kecil. "Ya nggak salah sih, malah bagus. Artinya kakak betah di sini." Arkan jarang merasa nyaman berbicara panjang dengan seseorang. Tapi bersama Aurel, ia tidak sadar waktu berjalan begitu cepat. Gadis itu bercerita tentang kuliahnya, tentang kerja paruh waktu, tentang mimpinya menjadi guru. "Kenapa kerja sampai larut? Apa tidak lelah?" tanya Arkan suatu malam. "Tentu lelah," jawab Aurel sambil tersenyum. "Tapi kalau aku berhenti, siapa lagi yang bayar biaya kuliahku?" Jawaban sederhana itu membuat Arkan terpaku. Ia yang memiliki segalanya tak pernah merasa puas. Sementara gadis ini dengan hidup yang pas-pasan masih bisa tersenyum tulus.
Hari itu, hujan deras mengguyur kota. Aurel tetap bekerja meski tubuhnya tampak letih. Arkan yang kebetulan datang langsung menyadari wajah pucatnya. "Kamu sakit?" tanyanya datar. "Sedikit pusing," jawab Aurel berusaha tersenyum. Arkan menahan kesal. "Kenapa tetap kerja kalau sakit?" "Kalau aku berhenti kerja, siapa yang ganti biaya kuliahku?" jawab Aurel ringan, sama seperti dulu. Tanpa banyak bicara, Arkan berdiri dan menarik tangan Aurel. Gadis itu terkejut. Kak, mau kemana?" "Pulang, kau harus istirahat." "Tapi..." "Tidak ada tapi. Aku tidak suka membantah." Aurel tidak berdaya melawan tatapan tajam itu. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memaksanya berhenti memikirkan beban hidup dan hanya peduli pada kesehatannya. Sejak hari itu, Arkan semakin sering memperhatikan Aurel. Ia mulai antar jemput, membelikan makanan, bahkan diam-diam melunasi biaya kuliah semester Aurel. "Kenapakah Arkan melakukan semua ini?" tanya Aurel suatu kali. Arkan terdiam lama, lalu menjawab lirih. "Aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak bisa membiarkanmu susah." Aurel menunduk, pipinya memanas. CEO dingin yang terkenal tak tersentuh itu kini bersikap manja, seolah hanya tenang bila Aurel ada di dekatnya. Kabar kedekatan Arkan dengan gadis sederhana mulai terdengar di kalangan bisnis. Banyak yang mencibir, beberapa keluarga kaya bahkan terang-terangan menentang. "Arkan, kau CEO muda dengan masa depan besar. Jangan merusaknya hanya karena seorang gadis biasa," kata pamannya dalam rapat keluarga. Arkan menatapnya dingin. "Aku sudah memutuskan. Hidupku bukan untuk paman atau perusahaan. Hidupku untukku sendiri." Namun keraguan justru datang dari Aurel. Ia merasa kecil. "Aku hanya mahasiswi biasa. Bagaimana aku bisa berdiri di sampingmu? Dunia kita berbeda, Kak." Arkan menggenggam tangannya erat. "Dulu aku punya segalanya, tapi kosong. Lalu aku bertebung kamu. Kalau kamu pergi, aku kembali jadi kosong. Jadi, jangan tinggalkan aku." Air mata Aurel jatuh. Ia tidak pernah melihat lelaki setegas Arkan berbicara selembut itu. Hubungan mereka tidak berjalan mulus. Seorang wanita cantik bernama Clarissa, putri pengusaha kaya yang dijodohkan dengan Arkan, muncul membawa masalah. "Dia tidak pantas untukmu, Arkan. Hanya aku yang selevel denganmu," ucap Clarissa angkuh saat menemuinya di kantor. Arkan menatap dingin. "Level apapun, aku tidak peduli. Aku hanya butuh Aurel." Clarissa tersenyum sinis. "Kau pikir dunia bisnis akan menerima gadis kampungan itu? Percayalah, aku tidak akan diam." Ancaman itu terbukti. Tak lama berita miring tentang Aurel tersebar di media sosial. Foto-foto editan, gosip murahan, semua menyerang. Aurel menangis, merasa dunianya runtuh. "Aku hanya merepotkanmu, Kak. Mungkin lebih baik aku pergi." Arkan marah. Untuk pertama kalinya emosinya meledak. "Berhenti bicara begitu. Kau pikir aku bisa hidup tanpa kamu? Aku akan melawan siapapun yang menyakitimu. Mulai sekarang, kau hanya perlu percaya padaku." Arkan pun menggunakan seluruh kekuasaannya untuk membungkam gosip, membersihkan nama Aurel, bahkan mempermalukan Clarissa di depan publik. Malam itu, setelah semua masalah mereda, Arkan menatap Aurel yang tertidur di sofa rumahnya karena kelelahan. Wajah polos itu membuat hatinya bergetar. Ia duduk di sampingnya, membelai rambut Aurel perlahan. "Dulu, aku hidup seperti mesin. Hanya bekerja, tanpa rasa. Tapi sejak bertemu kamu, aku belajar tertawa, belajar peduli, bahkan belajar takut kehilangan. Aurel, aku tidak bisa melepaskanmu. Jadi, tetaplah di sisiku. Selamanya." Aurel membuka mata pelan, menatapnya dengan mata berkaca. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Arkan lebih erat. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, CEO dingin itu merasa benar-benar lengkap. Suatu malam, Arkan dipanggil ke rumah keluarga besarnya. Di ruang makan yang megah, pamannya, bibinya, serta kedua sepupunya sudah menunggu. "Arkan," suara pamannya berat.
Kami dengar kau semakin dekat dengan gadis bernama Aurel. Itu harus dihentikan. Arkan menghela nafas panjang. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Kau pewaris Pratama Corp. Tanggung jawabmu besar. Kau harus menikah dengan yang sepadan. Clarissa masih menunggu. Arkan menatap tajam. Aku tidak butuh Clarissa. Aku hanya butuh Aurel. Suasana jadi tegang. Bibinya membanting sendok. Apa kau gila? Kau rela menghancurkan reputasi keluarga hanya karena masih si miskin itu? Arkan tersenyum tipis, namun dingin. Jika reputasi keluarga ini bergantung pada siapa yang kucintai, maka keluarga ini rapuh. Aku tidak akan menyerah. Pamannya menatap dengan amarah. Kau akan menyesal, Arkan. Kami tidak akan merestui. Arkan berdiri, melangkah pergi. Hatinya memang panas, tapi tekadnya lebih kuat. Di sisi lain, Aurel mulai gelisah. Sejak berita gosip itu, banyak teman kampusnya menjauhi. Ia bahkan diusir dari kos karena dianggap membawa masalah. Suatu sore, ia duduk sendiri di halte, menunduk, matanya sembab. Arkan datang, menarik tangannya tanpa kata, membawanya ke mobil. Kamu kenapa tidak cerita? Suara Arkan penuh kekecewaan. Aurel menangis. Kak, aku tidak ingin merepotkanmu lagi, Kak. Aku sudah cukup jadi beban. Arkan menepikan mobil, menatapnya serius. Dengar baik-baik. Aku tidak pernah merasa kau beban. Kau cahaya dalam hidupku. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Tangis Aurel pecah. Ia akhirnya jujur. Kak, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan. Aku sebenarnya anak yatim piatu. Orang tuaku meninggal waktu aku masih SMA. Aku berjuang sendiri sejak itu. Aku takut kalau orang tahu mereka akan semakin merendahkanku. Arkan terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. Justru itu yang membuatmu luar biasa. Kau kuat, Aurel. Dan aku semakin yakin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Clarissa tidak tinggal diam. Ia menyewa wartawan bayaran untuk menyerang Aurel lagi. Kali ini lebih kejam, dengan tuduhan bahwa Aurel hanya gadis mata duitan yang memanfaatkan Arkan. Berita itu meledak di media. Saham perusahaan sempat goyah. Dewan Direksi marah besar menuntut Arkan putus dengan Aurel demi menyelamatkan citra perusahaan. Namun Arkan berdiri di ruang rapat dengan tatapan membara. Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras, bukan dengan gosip murahan. Jika kalian menganggap hubunganku masalah, maka aku akan lepaskan jabatan CEO ini. Aku memilih Aurel. Semua terperangah. Tak ada yang menyangka pria dingin yang dulu hanya mementingkan bisnis, kini rela melepaskan segalanya demi seorang gadis sederhana. Berita itu tersebar luas. Publik justru terharu melihat sisi manusiawi seorang Arkan Pratama. Citra perusahaan kembali naik, sementara Clarissa dipermalukan habis-habisan. Malam itu, di sebuah kafe tempat mereka pertama kali bertemu, Arkan membawa Aurel duduk di meja yang sama. Masih ingat? Dulu kamu yang menyajikan teh ini untukku? Arkan tersenyum tipis sambil mendorong cangkir teh hangat ke arah Aurel. Aurel tertawa kecil. Tentu saja ingat, dari situlah semuanya dimulai. Arkan lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari jasnya. Aurel kau tegun. Aurel, sejak kamu masuk ke hidupku, segalanya berubah. Aku belajar tersenyum, belajar peduli, bahkan belajar takut kehilangan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Aurel langsung jatuh. Tangannya bergetar menutup mulut. Ke Arkan, apa aku pantas? Arkan menggenggam tangannya erat. Bukan soal pantas, soal hati. Hatiku hanya untukmu. Aurel mengangguk terseduh-seduh. Iya, aku mau. Suasana kafe riuh oleh tepuk tangan pengunjung yang menyaksikan momen itu.
Hari itu akhirnya tiba. Aurel berjalan di altar dengan gaun putih sederhana, tapi begitu anggun. Arkan berdiri gagah di ujung altar. Matanya tak lepas dari Aurel. Saat tangan mereka bertemu, semua luka, gosip, dan penolakan keluarga seakan hilang. Yang tersisa hanyalah cinta yang tulus. Dalam ijab kabul yang sakral, Arkan akhirnya menjadikan Aurel istrinya. Mulai hari ini, bisik Arkan di telinga Aurel. Aku janji tidak akan pernah membiarkanmu menangis sendirian. Kau milikku. Selamanya. Aurel tersenyum bahagia, air mata haru membasahi pipinya. Tahun-tahun berlalu, Arkan yang dulu dikenal sebagai CEO dingin tanpa hati, kini dikenal sebagai sosok inspiratif. Ia menjalankan perusahaan dengan bijak, namun tetap menomorsatukan keluarganya. Di rumah, ia berubah menjadi suami yang manja, selalu ingin dekat dengan Aurel. Ia bahkan sering berkata, "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih hidup seperti mesin. Kamu yang menyelamatkanku." Aurel tersenyum, menatapnya penuh cinta. Dan aku beruntung, karena ternyata pria yang kucintai, mencintaiku lebih dari segalanya. Cinta itu sederhana, tapi nyata. Dari pertemuan tak terduga di sebuah kafe kecil, mereka belajar bahwa hati tidak pernah mengalahkan memilih. Arkan tidak bisa melepaskan Aurel, dan kini ia tidak pernah ingin melepaskannya. Tamat.